Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, di depan kita ini ada HP Redmi 6A. Jadi ini HP milik subscriber ya. Datang membawa HP dalam keadaan tidak bisa disentuh. Perhatiin. Jadi HP ini LCD masih mulus ya. Setelah saya tanyakan, bilangnya nggak jatuh, nggak kenapa-napa, hanya saat dicas itu terasa panas ya. Nah ini kan aneh ya. Kok hubungannya hingga nggak bisa disentuh? Nah ini berlangsung sudah mulai dari kemarin ya. Kita coba cas. Yang aneh lagi, saat coba dicas itu normal guys. Jadi pengisian di smart USB itu 1 ampere lebih. Namun kondisi tidak mau disentuh. Wow. Ya, kita runut ya kronologinya. Tidak terjadi apa-apa hanya karena faktor pengecasan. Untuk kasus yang seperti ini, itu jarang banget terjadi rusak di touchscreen-nya. Jadi untuk opsi LCD touchscreen saya rasa bukan itu ya yang rusak. Oke lah, kita akan cari tahu, kita akan bongkar HP-nya. Oke lah, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasi HP ini. Ini adalah Redmi 6A. Displaynya itu hanya 5,4 in. Lalu untuk kameranya itu 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 2 dan 3 GB. Baterainya pun kecil ya, hanya 3000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2018 dan menggunakan LCD-nya IPS. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek. Ya, ini sudah kita bongkar. Kuku saya sampai hampir merotol saking kerasnya ya. Oke. Lalu hal apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Kita akan cek dulu di bagian konektor touchscreen. Karena untuk di Redmi 6A, touchscreen itu bentuknya konektor ya, berada di bawah. Pastiin dia terhubung atau tidak. Ternyata baik-baik saja ya, terhubung ya. Jadi ini adalah konektor touchscreen ya. Kalau kita beli LCD untuk Redmi 6A itu ada 2 konektornya. Untuk di LCD sendiri, lalu untuk di touchscreen sendiri. Oke, kita akan coba langkah sederhana. Kita copot, kita pasang lagi, lalu kita coba. Wow, tentunya nggak bisa ya, karena bukan itu penyebabnya. Ini ditandai dengan saat dicas itu bilang pemilik terasa hangat dan panas ya. Namun tadi saya coba cas ya nggak merasakan hangat atau panas. Ya, jadi kemungkinan besar saya yakin ini berhubungan dengan jalur ya. Karena dulu saya pernah tangani kasus yang sama, itu jalurnya yang putus. Apakah HP ini juga sama? Untuk di test point, tegangan kerja touchscreen itu berada di sini, sebelahan dengan konektor ya. Nah, inilah tegangan kerja untuk test point V-Touch. Tegangan kerja touchscreen itu biasa besarnya 2,8 sampai 3,3 volt. Nah, kita mesti cek, ukur
keluar nggak nilai tegangan kerja touchscreen-nya. Nah, ini cara ngukurnya di 20 volt ya. Lalu tempelkan di test point-nya. Sama sekali nggak ngeluarin tegangan kerja. Gimana bisa disentuh jika tegangan kerja touchscreen tidak muncul? Lalu apa penyebabnya? Kok bisa nggak keluar? Biasanya itu faktor jalur ya. Nah, kita sudah dapati ya penyakitnya. Ternyata tegangan kerjanya nggak ada. Untuk di beberapa komponen HP, kinerja motorik ponsel itu ada beberapa tegangan kerja. Tegangan kerja buat touchscreen, buat LCD, tegangan kerja buat lampu, dan itu beda-beda ya. Untuk touchscreen 2,8 sampai 3, LCD juga sama. Lalu kita akan coba nyari ya. Berhubung saya pernah dapat kasus yang sama, saya dulu ambil dari kapasitor tegangan kerja di bagian sensor. Nah, ini dia, ada 2. Kita coba ukur. Jika salah satunya ada yang nilainya 2,8 volt, itulah yang akan kita ambil. Itulah yang akan kita jadikan jaminan. Nah, ini kan ada 2 ya. Kenapa saya bisa tahu di sini? Karena lihat skema. Jadi tegangan kerja itu kita bisa tahu lihat skema. Oke, kita akan coba tentukan titik ukur untuk tegangan kerjanya ya. Jangan sampai terbalik. Maksudnya di sini setel di dioda mode, lalu tentukan mana yang bunyi. Kalau yang bunyi berarti ground ya, atau negatif. Berarti sisi satunya itu positif buat ngukur tegangan nantinya. Nah, ini berada di atas semua berarti positif ya. Yang di bawah tadi saya cek dioda mode, bunyi. Oke, kita nyalakan, lalu kita akan cek tegangan kerja kapasitor 2 itu. Itu kalau tidak salah untuk tegangan kerja di bagian sensor ya. Oke, ini kita nyalakan dulu. Syarat utama untuk ngukur tegangan kerja ya HP kondisi nyala ataupun dicas. Ya, setel di 20 volt ya. Lalu kita tempelkan negatif di negatif, di kaleng, yang positif yang merah untuk ngukur. Karena kita akan cari tahu yang 2,8 volt yang mana. Yang satu 3,7 volt atau VBAT, yang satunya 2,8 volt. Berarti kapasitor yang bagian, perhatiin, yang bagian kanan 2,8 ya. Yang bagian kiri 2,8, yang bagian kanan 3,7 tadi. Berarti titik ukurnya yang mesti kita jumper itu untuk bagian kiri jika kita lihat dari permukaan ya. Ya, jadi jangan salah ya. Kalau 3,7 itu jalur VBAT, tegangan VBAT. Terlalu besar ya untuk di bagian touchscreen. Yang ada nanti kalau kita ambil itu, touchscreen-nya ngacak sendiri atau ghost touch ya. Jadi kita ambil di bawah 3 volt, yaitu 2,8 yang ada di kapasitor sebelahnya. Oke, kita akan lakukan apa? Jumper ya. Kita akan curi tegangan 2,8 dari kapasitor area ini. Area apa kira-kira? Nah, ini saya menggunakan kawat jumperan 0,06 ya. Kemungkinan ini area sensor ya. Ya, saya tambahin ya di ujung kawat jumperan itu 5. Lalu tambahin flux dan ya solder tipis-tipis dengan mata solder yang sudah panas ya. Lalu kita
solderin di kapasitor yang sudah kita ukur 2,8 volt. Oke, ini sudah saya solder. Lalu ya sesuaikan kabel kawat jumperannya sampai ke bawah ya nantinya, karena kita akan jumper menuju ke titik test point touchscreen yang tidak keluar nilai tegangan tadi. Oke, perhatiin di sebelah mana kapasitornya. Ini dia. Kalau sebelah sini tuh kanan ya, tapi kalau posisi tadi tuh kiri. Kalau dibalik begini, posisi kapasitor yang sebelah kanan. Oke, kita tinggal potong sesuai kebutuhannya, karena akan kita tarik tali jemuran atau jumper menuju ke titik test point tegangan V-touch nya. Nah, ini lewatin lubang ya. Jadi kenapa konsep bot atau papan bot ya, kadang itu ada lubangnya, fungsinya seperti ini guys, untuk tracking atau bypass di saat menemukan jalur yang putus. Nah, untuk kasus jumper atau bypass ya, itu jangan sampai ngeground atau grounding. Artinya kabel itu jangan sampai nyentuh di bagian kaleng ya. Jadi ya usahakan mungkin ya serapi atau seaman mungkin ya. Oke, ini kita tinggal solder menuju ke test point tadi. Saya akan tambahin dulu solasinya untuk lapisan ya, supaya dia itu tidak grounding. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, nggak ada solusi lain kah yang lebih rapi dan lebih enak dipandang? Apa ya solusinya? Karena jalur yang putus tuh panjang guys, dari mesin bawah menuju atas. Mesin bawah tuh di titik test point. Jadi ya ini aja langkah yang paling worth it ya menurut saya. Ini bukan hanya rusak di IC ataupun di mana ya, jalurnya, tegangannya nggak keluar. Itulah kita ambil dari tegangan kerja yang lain. Namun tetap rulesnya itu rules peraturannya itu standarnya 2,8 volt ya, sampai 3,3 volt. Itu untuk tegangan touchscreen. Beda lagi tegangan kerja, kayak contohnya output IC power, ada yang 1,8, lalu macam-macam ya. Ini 2,8 ya untuk V-touch. Tegangan LCD juga sama. Oke, kita sudah bypass, kita sudah jumper, dan kita akan coba cek apakah tegangan kerjanya sudah muncul. Alhamdulillah guys, perhatiin 3,3 volt. Padahal yang kita curi itu hanya 2,8 volt. Tapi setelah di jumper test point menjadi 3,3 volt. Dan wah, aduh, udah capek-capek jelasin, tetap nggak bisa semua nih, nggak bisa guys. Apa ada yang grounding ya? Sebentar. Oh, ini mesti saya cabut dulu ya konektor baterainya. Kalau tadi kan saya hanya masang konektor bagian touchscreen langsung ya. Coba di refresh dulu ya, mudah-mudahan aman ya. Tapi secara analisa seperti itu guys.
Jika nggak didapati tegangan kerjanya, ya kita nyuri tegangan dari tegangan kerja yang lain. Mudah-mudahan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah worth it ya. Alhamdulillah, berarti ya butuh di refresh untuk konektor baterainya pasang kembali ya. Karena tadi itu kan posisi nyala, konektor touchscreen-nya itu posisi saya pasang, tapi HP nyala ya kondisinya. Jadi dia mungkin belum mengenali istilah kata drivernya lah istilahnya. Drivernya mesti di restart dulu. Oke, ini tinggal dirapikan ya. Nah, untuk proses perapian itu tergantung kita masing-masing ya, gimana ngakalinya. Intinya kabel jangan sampai nyentuh bagian ground atau nanti terjadi grounding ya. Kalau terjadi grounding biasanya itu nyentuh sendiri jadinya. Nah, kalau ini nanti setelah dirapatkan kan kita juga nggak tahu ya, harap-harap cemas juga karena tertekan kabel jemperannya. Kalau dia nyentuh sendiri itu berarti terjadi grounding. Grounding tuh konslet ya, tapi bukan berarti HP langsung mati, tidak. Konslet di jalur VBAT baru bisa mati. Kalau ini bukan tegangan VBAT, ini tegangan touchscreen. Oke, ini sudah saya rapikan dan kita tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aman ya, tidak terjadi grounding dan ya berfungsi seperti sedia kala ya. Oke lah, jadi kasus seperti ini dulu seingat saya itu dapat kasus seperti ini juga, jalurnya yang putus. Nah, untuk sobat semua, jika dapati kasus dengan seri yang sama, diganti LCD, ganti touchscreen, masih tetap coba cek nilai tegangan kerjanya ya. Kalau nggak ada, curi dari tegangan yang lain. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.